Oke, nah sekarang baru saya mau bagikan tips dan trik. Tadi beberapa sudah kita bagikan juga ya, sudah saya sampaikan seperti paham regulasi tadi sudah, seleksi sistem sudah, manajemen waktu sudah. Kemudian mulai dari yang paling mudah. Nah, jadi saya ketika mengikuti seleksi CPNS 2019 itu, saya mulai dengan soal TWK. Nah, saya lihat karena memang soalnya itu lebih banyak ke teks gitu ya. Nah, terlalu panjang itu. Nah, bagi saya orangnya mungkin agak cepat terganggu dengan masalah psikologi gitu. Nah, jadi saya tidak mau di awal pertama memulai ujian terbebani dengan psikologi. Akhirnya ya sudah, saya mengerjakan soal yang paling mudah. Jadi saya langkahi TWK dengan menyelesaikan TKP terlebih dahulu. Karena saya kepengen di tahap awal saya menyelesaikan ujian ini, psikologi saya masih dalam keadaan yang baik, stabil, dan tenang. Karena ini juga bagus untuk teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal selanjutnya gitu. Tapi kalau seandainya psikologi kita sudah terbebani, khawatirnya nanti juga akan berimbas, kita akan stres khawatirnya. Nah, untuk psikologi teman-teman juga harus di-manage. Nah, kemudian saya baru mengerjakan TWK, sistemnya hampir sama juga dengan Bu Ilka. Saya baca soalnya dulu, saya nggak baca teks. Karena kalau kita baca misalnya nanti teks, khawatirnya ketika kita baca soal, kita lupa, kemudian harus baca lagi. Nah, ini menghabiskan waktu. Gitu ya. Nah, kemudian rajin latihan soal. Ini sangat penting juga. Jadi di sistem simulasi tadi, itu sebenarnya ada beberapa soal yang keluar tahun yang lalu. Nah, makanya bagus juga ketika teman-teman mencoba simulasi ini untuk latihan soal. Kemudian saya rekam juga beberapa soal yang ada di sana. Saya catat juga soal-soalnya untuk menjadi contoh soal yang bisa saya jadikan pegangan gitu. Dan ternyata itu efektif gitu. Beberapa memang hampir sama dengan soal-soal yang keluar ketika tahun 2019 gitu ya. Nah, kemudian jawab semua soal yang ada walaupun tidak tahu benar atau salah, seperti yang Bu Ilka bilang tadi juga ya. Jadi apapun soalnya, kalaupun teman-teman tidak ngerti, nggak tahu ini benar atau enggak, jawab aja. Karena di sini tidak ada pengurangan poin. Gitu. Kemudian kerjakan soal yang kita minati terlebih dulu, ini kurang lebih sudah juga saya sampaikan tadi. Kemudian sering mendengarkan pengalaman orang lain, ini sangat penting. Jadi saya dulu ketika mengikuti CPNS ini, saya juga bekerja juga di UIN, kemudian UNIDA, dan BPSDM. Jadi di instansi itu banyak teman-teman yang memiliki pengalaman ikut CPNS ini bertahun-tahun gitu. Nah tentunya mereka memiliki kematangan pengalaman yang memadai lah. Nah akhirnya saya sharing nih, nanya-nanya ke mereka, kita berguru ya. Jadi jangan terlalu ego juga, wah kita ngerasa bahwa ya nggak perlu gitu ya. Ini perlu. Kadang-kadang pengalaman orang lain itu bisa jadi sampel, bisa jadi contoh untuk kita terapkan di sistem kita. Mana tahu itu berhasil gitu. Nah ternyata beberapa memang berhasil ya saya terapkan. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman waktu itu. Kemudian juga saya banyak belajar di YouTube ya, karena dengan media sekarang yang sangat efektif dan mudah fasilitasnya. Kemudian juga karena waktu kerja saya juga waktu itu agak padat untuk dibagi-bagi, karena saya juga buka kelas konsultasi ketika itu, konsultasi beasiswa. Akhirnya kalau saya ikut bimbel nggak memungkinkan. Jadi saya lihat bahwa saya harus belajar mandiri ya. Nah akhirnya saya belajar mandiri dengan bertanya pengalaman orang lain, kemudian belajar bahas soal sendiri, kemudian nonton juga di YouTube orang-orang yang pernah sukses mengikuti seleksi CPNS. Ada juga beberapa orang yang memang membuka bimbel, kemudian dia juga sharing di sana. Nah, saya ikuti itu. Bahkan saya tidak beli buku ya, karena memang persiapan saya memang tidak begitu matang. Karena juga nggak banyak pengalaman, seperti saya bilang tadi, baru pertama ikut. Kemudian bagi teman-teman lain, saya saranin nih, ikut bimbel, ini bagus. Apapun metode yang bisa menambah pengetahuan, silahkan ikuti. Kemudian pilih instansi yang sesuai peminat. Nah, ini juga penting. Nah, ini juga yang saya lakukan. Nah, sehingga nantinya juga pesaing kita juga tidak terlalu banyak, dan ini tentunya lebih memudahkan. Karena misalnya kalau instansi itu permintaannya 1 orang, berarti dikali 3, sistemnya seperti itu. Berarti yang masuk di SKB, kalau seandainya lulus semuanya passing grade, berarti itu 3 orang. Kalau misalnya yang diminta itu 2 orang oleh instansi tersebut, berarti kalikan 3 saja, berarti 6 orang. Nah, kemudian
update info ini penting juga. Teman-teman silahkan ikuti misalnya Instagram BKN, kemudian kalau misalnya teman-teman mengikuti Kementerian Pendidikan, ya ikuti Instagram Kemdikbud, ya, sesuai lah gitu. Nah ini penting. Kadang-kadang ada beberapa informasi, pembaruan informasi yang disampaikan mendadak. Tapi kalau teman-teman misalnya tidak mengikuti perkembangan itu, ya akan tertinggal begitu. Kemudian juga motivasi diri bahwa pesaing kita lebih dari kita. Nah ini yang saya lakukan. Saya selalu berpikir bahwa pesaing yang ikut itu adalah lebih dari kita. Nah bagaimana caranya kita harus lebih dari mereka gitu, usahanya gitu. Nah ini penting untuk kita motivasi diri. Jangan kita menganggap bahwa teman-teman yang mengikuti ya biasa-biasa saja. Itu jangan seperti itu. Kemudian sama seperti Bu Ilka tadi juga, berdoa, sedekah, dan ibadah itu sangat penting. Ini pelicin ya, bagi saya. Dan bagi saya dan kita harus yakin itu sebagai orang beriman, kembali kepada Allah gitu ya, atau Tuhan lah kalau misalnya saja. Kemudian selanjutnya saya juga menuliskan beberapa trik lagi. Kenapa saya tuliskan? Karena ini banyak, khawatirnya kalau saya hafal ini khawatirnya ada yang lupa gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah ini mungkin lebih ke substansi jawaban TKP. Nah di TKP sistemnya kita jadikan diri kita adalah orang yang begitu perfeksionis gitu ya, terlalu sempurna gitu. Makanya ada ungkapan orang-orang lain dulu ketika mengerjakan TKP dengan sistem kita jadi munafik gitu, walaupun sebenarnya kita nggak sebagus itu, tapi ketika kita mengerjakan soal-soal TKP ya kita harus memilih jawaban yang paling baik, walaupun kita nggak baik begitu. Nah itu sistemnya, konsepnya. Kemudian optimis jangan pesimis. Nanti ada beberapa pilihan jawaban di sana itu menghendaki kita itu atau dia pengen melihat sikap kita ketika ada kasus tertentu yang mereka utarakan, kita ini menjadi orang pesimis kah atau optimis. Nah, mereka akan ada penilaian seperti itu. Kemudian juga nanti ada soal-soal yang berikan pilihan jawaban itu, mereka pengen lihat kita ini orang yang suka bekerja sama atau suka sendiri. Nanti soal ada yang saya share juga di slide selanjutnya. Ini kita bahas dulu di awal. Kemudian tenang, jangan terburu-buru. Kemudian memberi lebih baik dari menerima. Itu konsep seperti itu harus kita ingat. Yang penting segala hal yang kita pilih itu adalah hal yang baik, itu ya yang penting kita ingat. Kemudian realistis, berintegrasi, efektif, dan efisien. Di unmute ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Nanti juga ada pilihan jawabannya, kita akan dibentrokkan dengan misalnya kebutuhan lain. Kemudian sedangkan kita di kantor ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Kita dihadapkan dengan dua kondisi ini dan kita diharapkan bagaimana menyelesaikan atau bersikap dengan dua kondisi ini. Nah, maka pilihan yang tepat adalah kita harus menyelesaikan pekerjaan kantor. Ini adalah profesional ya di dalam bekerja, itu juga akan diminta juga. Nanti kita akan lihat contohnya untuk lebih mudah. Kemudian memiliki keinginan mengembangkan diri. Nanti juga ada di sana soal-soalnya mereka akan melihat sikap kita. Apakah kita ini orang yang mau untuk mengembangkan diri? Misalnya mereka akan menawarkan diklat kah? Kemudian juga nanti lanjut pendidikan kah? Kemudian ada juga kita dibentrokkan dengan situasi misalnya istri kita sedang sakit misalnya. Kemudian dari kantor mereka memberikan pilihan untuk kita mengikuti diklat atau melanjutkan pendidikan. Nah, itu akan diadukan kondisi seperti itu dan mereka minta kita gimana bersikap di dalam kondisi itu. Nah, otomatis kalau permintaan seperti ini dan untuk khusus TKP kita ya harus profesional begitu. Dalam artian kita tidak boleh mencampurkan kepentingan pribadi itu ke dalam kantor atau tidak boleh membawa kepentingan di rumah itu, situasi di rumah ke kantor. Jadi permintaan seperti itu yang diminta di TKP. Bahkan juga ada beberapa soal misalnya seperti pelayanan publik ya. Nah itu misalnya di sebuah antrian di rumah sakit, misalnya di tengah-tengah antrian ada orang tua gitu. Nah ini panjang antriannya. Nah kita akan ditanyakan sikap kita, apakah kita akan mendahului orang tua ini ke antrian pertama atau seperti apa? Mungkin kalau secara konsep manusiawi, ya kita akan mendahulukan orang yang lebih tua kan begitu ya. Nah tetapi dalam konsep TKP ini nggak begitu. Mereka pengen meminta kita adalah konsisten dan profesional. Berarti kalau memang mereka urutannya ya nomor 6 ya sekali 6 sekalipun mereka sudah tua. Kecuali dalam kondisi darurat. Nah ini berbeda. Nah soal-soalnya kurang lebih seperti itu nantinya.
Kemudian pilih jawaban yang mengarahkan kepada kepentingan perusahaan. Seperti tadi, perusahaan tidak mau tahu tentang urusan kita di luar daripada perusahaan. Kemudian pilih jawaban yang mengarahkan kita menjadi individu yang kreatif dan penuh inovasi. Kemudian pilih jawaban yang mencerminkan kita mampu bersikap supel ya terhadap lingkungan baru. Bersikap supel ini maknanya adalah kita mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja kita. Kalau seandainya misalnya kita orang baru nih, nah jadi kita harus mampu memiliki sikap supel ya, sehingga kita bisa mengikuti ritme kerja yang ada di sana. Kemudian juga trik selanjutnya ini, eliminasi pilihan jawaban yang mengandung kata berkonotasi negatif, seperti kasar, egois, dan lain-lain. Nah, nanti ada pilihan-pilihan jawaban itu kan ada 5 nih. Ada beberapa yang memang berkonotasi negatif, dalam artian seperti misalnya tadi itu ditawarkan untuk melanjutkan pendidikan atau diklat. Kemudian ada pilihan jawaban, saya menolak untuk mengikutinya, begini-begini misalnya. Nah, kata menolak di sini itu berkonotasi negatif. Gitu. Nah, kata-kata seperti ini ya sudah, eliminasi saja. Gitu. Sampai nanti terakhir kita hanya menemukan ada 2 jawaban pilihan jawaban yang sangat lumayan bagus gitu. Nah, kita tinggal pilih nih antara 2 ini mana yang lebih bagus. Karena umumnya di TKP saya lihat bahwa di antara 5 pilihan jawaban, 3 itu kentara ininya ya, negatifnya atau tidak menjadi pilihan gitu. Nah, otomatis biasanya ada 2 pilihan yang itu yang membuat kita bingung. Nah, kita fokus saja pada pilihan itu. Karena nanti otomatis kita insya Allah akan dapat poinnya 4 atau 5 gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Anda merupakan seorang pegawai di suatu instansi pemerintahan. Pada suatu pagi, Anda hampir terlambat masuk kerja dan melaksanakan absensi fingerprint karena adanya perbaikan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Saat Anda hendak berburu-buru menuju tempat fingerprint, seorang warga masyarakat menghampiri Anda dan menanyakan loket pelayanan. Nah, bagaimana sikap Anda? Nah, pertanyaan TKP nanti seperti ini. Dari tahun ke tahun saya lihat juga tidak jauh berbeda. Soalnya hampir sama. Maka ini lebih mudah sebenarnya ketimbang soal-soal lain. Tapi yang tidak kita pahami adalah masih banyak juga teman-teman yang tidak bisa melewati soal ini. Gitu. Kita tidak tahu salahnya di mana. Nah, pilihan jawabannya seperti ini, mengantarkan warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Nah, tentunya kalau misal kita pilih jawaban seperti ini, kita kan sedang terburu-buru nih, hampir terlambat, ini nggak memungkinkan. Nah, jawaban-jawaban seperti ini ya sudah, kita eliminasi saja. Kemudian yang pilihan B, memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan. Kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Nah, kalau ini mungkin 50-50 ya, win-win solution. Jadi satu sisi kita bisa memberikan pelayanan, kemudian sisi lain kita juga kesampaian ya untuk fingerprint gitu. Nah, ini ada gambaran. Mungkin kita bisa kasih tanda ini kemungkinan dipilih ada gitu cenderungannya. Kemudian C, mengajak warga masyarakat ke tempat absensi fingerprint sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya ke loket pelayanan. Nah, ini nggak mungkin gitu. Masa dia lagi butuh ke satu tempat, kita ngajak dia dulu nih ke tempat fingerprint gitu. Nah, ini gokil ya. Kemudian nah ini juga bisa dieliminasi. Kemudian selanjutnya D, menyapa warga masyarakat tersebut, kemudian Anda bergegas ke tempat absensi fingerprint. Nah, ini nggak mungkin juga. Masa kita cuma menyapa, kemudian kita langsung cus gitu ya, nggak mungkin juga. Makanya pelayanan tidak akan terpenuhi kalau kita pilih yang D ini. Nah, ini juga bisa kita blacklist juga. Kemudian E, menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat tersebut sampai Anda selesai fingerprint dan mengantarnya ke loket pelayanan. Nah, menunggu begini, ini konotasinya juga tidak baik di dalam pelayanan, membuat orang menunggu gitu. Nah, berarti yang paling bagus, yang paling mendekati ya memberitahu warga masyarakat arah loketnya, kemudian ya kita absensi. Nah, masyarakatnya terpenuhi pelayanannya, dan kemudian kita melakukan absensi juga tercapai gitu. Nah, jawabannya lebih tepat B gitu ya. Nah, begitu juga selanjutnya jawabannya sama. Semua jawaban ini mengharapkan kita bagaimana bersikap di dalam kondisi A, kemudian bagaimana pendapat kita dalam kondisi B gitu. Ya, sama semuanya konsepnya sama. Seperti di sini seorang oknum mengaku staf panitia seleksi CPNS. Kemudian menawarkan bantuan kepada kita untuk bisa lolos ujian CPNS dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah, nah, kita disuruh bersikap terhadap situasi seperti ini, kita harus gimana? Nah, ketika teman-teman menjawab soal TKP, posisikan bahwa
soal itu adalah yang ditanyakan memang kita sendiri gitu. Bagaimana kita bersikap. Ternyata soalnya memang tentang diri kita. Nah, di sini pilihan jawaban A, menerima tawaran tersebut karena pesaing sangat ketat dan kesempatan lolos sangat kecil. Nah, tentunya kalau kita mengikuti hal ini yang menerima bantuan seperti ini dengan ada embel-embel tertentu ya tentunya tidak baik. Ya. Nah, apabila kita mengikuti ya tentunya tidak baik juga. Tapi jawaban A ini kurang tepat. Kemudian B, menolaknya sebab takut nanti terbongkar dan tidak jadi lolos. Nah, untuk perkara ini sebenarnya kita tidak perlu menolaknya karena dengan alasan takut terbongkar dan tidak jadi lolos begitu. Tapi ini kita tolak memang betul-betul murni karena ini bertentangan dengan prinsip profesional dan kejujuran gitu ya. Nah, juga B bukan pilihan yang baik. Kemudian C, mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti tadi. Nah, ini juga tidak tepat. Ujung-ujungnya kita berarti mengiyakan ataupun setuju dengan tindakan seperti itu. Nah, ini juga kurang. Kemudian pilihan D, menolaknya dengan tegas karena saya ingin diterima dengan cara yang sah dan resmi. Nah, ini konotasinya lebih positif dan kita sudah bisa melingkari ini ataupun persiapan pilihan jawaban yang ini ya. Dan selanjutnya, meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Nah, hal yang sudah tentu ini negatif, ya buat apa dibincangkan lagi gitu. Nah, otomatis pilihan jawaban paling tepat adalah B. Nah, jadi TKP ini ya berkutatnya seperti itu aja, nggak terlalu sulit. Hanya saja yang penting teman-teman lebih membiasakan diri dengan mengerjakan soal-soal. Insya Allah nanti ketika di TKP itu ya, sudah biasa-biasa saja. Nah, kemudian juga soal yang selanjutnya juga nggak jauh berbeda. Oke, nanti juga bisa saya share agar kita juga bisa menghemat waktu karena juga ada materi selanjutnya juga. Nah, ini juga contoh soal juga. Oke, nah mungkin di TKP karena memang tidak terlalu sulit menurut saya, jadi kita mungkin sharing metodenya hanya seputar itu saja. Saya kembalikan kepada moderator dan harapannya semoga apa yang kita sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan harapannya teman-teman semua yang mengikuti webinar hari ini dapat lulus ya di seleksi CPNS tahun ini. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Zuhri ya. Mungkin ini kita masih ada sisa waktu ya. Kita langsung saja masuk kepada pemateri ketiga. Nanti sesi diskusinya setelah pemateri semua baru kita buka sesi diskusinya. Silakan Bu Fitri Meliasari untuk dapat berbagi ya terkait penekanan pada materi SIU ya. Ya. Ini kita hadir Bu Fitri Meliasari ya. Silakan kepada terima kasih. Ya, terima kasih Bu Moderator. Saya share screen dulu ya. Oke ya, kita mulai aja ya. Tadi Bu Ika sama Pak Zuri sudah menjelaskan banyak hal ya, terutama tentang passing grade dan tips dan trik untuk sehari-harinya seperti apa gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip juga, tapi mungkin saya lebih fokus ke TIU karena memang kebanyakan di kita itu terkendala banyak yang mengatakan ke saya atau misalnya teman-teman saya sharing sendiri itu lebih banyak yang kadang kok TIU-nya susah ya, padahal sebenarnya kalau dibilang susah-susah enggak juga, mungkin karena kitanya aja yang kurang latihan karena kan memang pada dasarnya semua hal itu yang bisa dijawab kalau memang kita mau latihan ya. Kalau kayak Pak Zuhri mungkin faktor lakinya itu lebih besar ya, jadi sehingga walaupun beliau mencoba
sekali beliau bisa langsung ini ya, beliau bisa langsung lulus gitu, alhamdulillah gitu. Sedangkan kalau saya itu pengalamannya, saya ngikut itu kayaknya dari tahun 2017 saya pernah ikut, tapi itu untuk berkasnya saya nggak tahu ada kesalahan di mana, untuk berkas saja nggak lewat gitu. Terus yang kedua saya ngikut tahun 2018. Nah itu agak sedikit miris ya kalau dibilang. 2018 itu kan passing grade-nya memang tinggi ya, sangat tinggi. Sehingga ketika misalnya kita untuk yang baru SKD itu kadang kita kalau saya memang yang paling terkendala itu di TKP, benar kayak Pak Zuli bilang, karena hampir semua jawaban itu benar, dan maksudnya meskipun kita nganggap kita itu perfect, tapi jawabannya itu menurut mereka nggak perfect gitu, sehingga nilainya di ini ya, dibilang di ambang batas. Bahkan di saat itu saya nggak lewat passing grade kalau 2018. Tapi karena 2018 memang passing grade-nya terlalu tinggi, sehingga kita dibuatlah perankingan, dan 2018 saya masuk 6 besar. Posisinya itu saya masuk 6 besar dan saya bisa maju ke SKB, tapi memang di saat itu belum rezekinya saya di SKB saya menempati posisi keempat, sehingga saya nggak masuk ke di saat itu 3 besar dimintanya sebenarnya, karena ada satu posisi kosong yang kumlot yang tidak ada pendaftarnya gitu. Jadi ini kesempatan ya buat teman-teman, kalau misalnya di posisi yang dilamar saat ini itu ada yang kumlot tapi kosong, nah itu nanti slotnya bisa keisi